Tikam Samurai 5. Kedalas menuntut balas. Episode 80. Seperti mengerti kebingungan si bungsu, Angela kembali berbisik. Aku yang menukarkan pakaianmu dengan piyama. Kulihat kau tertidur lelap sekali, peluhmu membasahi baju. Kutukar pakaianmu dengan piyama ini. Bisik Angela sambil menatap mata si bungsu. Terima kasih, kau baik sekali. Bisik si bungsu. Ya, apalagi yang bisa dikatakan saat itu. Gadis itu telah terlalu banyak berkorban untuknya. Menemaninya mencari jejak pembunuh Tongki. Dan hal itu justru mencelakan dirinya, diperkosa dalam tahanan. Si bungsu tak sampai hati melukai hati Angela dengan pengorbanannya yang sangat besar itu. Namun dia juga tidak ingin membohongi gadis ini. Dia cium bibir gadis itu dengan lembut. Dan Angela membalas sambil membelai rambut si bungsu. Maaf atas yang terjadi atas dirimu Angel. Saya amat merasa bersa. Ucapannya terhenti karena dua jari gadis itu menempel di bibirnya sebagai isyarat agar dia tidak meneruskan ucapannya. Namun perlahan dia melanjutkan ucapannya. Kalau aku tidak meminta bantuanmu. Tentu dirimu tidak. Kalau aku tidak datang ke hotelmu tentu peristiwa itu tak akan terjadi. Potong Angela. Mereka kembali bertatapan. Masih dalam berpelukan. Angel. Ya, ada yang ingin ku sampaikan. Gadis itu mengangguk dengan masih menatap si bungsu. Ku harap kau tak terkejut. Angela menggeleng. Aku tidak hanya mencari pembunuh temanku, tetapi juga mencari seorang gadis. Si bungsu berhenti. Dia ingin melihat reaksi gadis itu. Tapi gadis itu tak bereaksi sedikitpun. Tangannya tetap membelai rambut si bungsu, matanya tetap menatap mata si bungsu, tak berkedip. Gadis itu adalah kekasihku. Si bungsu menanti dengan berdebar. Namun Angela biasa-biasa saja. Dia datang ke kota ini. Dibawa lelaki yang bernama Thomas, bekas Kapten Angkatan Udara Amerika. Keturunan Inggris-Spanyol. Gadis itu adalah tunanganku bernama Michiko, gadis keturunan Jepang. Si bungsu berhenti lagi, dan menanti reaksi dari Angela. Dan Angela memang memberikan reaksi, dia merapatkan wajahnya ke wajah si bungsu. Kemudian mencium bibir si bungsu lama sekali. Kemudian dia menyurupkan wajahnya ke dada si bungsu, lalu berkata pelan. Aku tak peduli siapa yang kamu cari. Juga siapa dirimu. Dan bahkan aku juga tak peduli kalau kau tinggalkan setelah kau temukan kekasihmu itu. Itu hakmu, mungkin aku akan turut gembira atau malah sedih. Aku tak memikirkannya kini. Yang aku pikirkan kini adalah, betapa aku akan tetap bersamamu, apalagi kau belum bertemu dengan kekasihmu itu. Atau bertemu dengan gadis lain yang lebih memikat hatimu, ujar gadis itu dengan mata basah. Sepi. Si bungsu memejamkan mata, merasa jantungnya ada yang menikam pilu. Merasa ada relung hatinya terenyuh, melihat sikap Angela, perwira polisi Dallas itu. Betapa teguh dia menerima kenyataan ini. Si bungsu merasakan matanya panas. Berair. Dia tidak menangis. Namun ada sesuatu yang amat menggundahkannya, sesuatu yang tidak dia ketahui. Berapa panjang lagi jalan hidup berliku seperti ini harus dia tempuh. Dia dekap tubuh Angela dan belai rambutnya. Dia cium rambutnya yang harum. Tuhan, di mana terminal tempatku berhenti? Tempat di mana aku tak lagi diburu rasa bersalah seperti malam ini, bisik hatinya. Ketika subuh besoknya si bungsu terbangun. Saat akan ke kamar mandi, dia memalingkan wajah ke pembaringan. Menatap Angela yang tidur nyenyak. Wajahnya yang cantik seperti berbinar bahagia. Dia mandi dan mencuci seluruh tubuhnya dan berendam dalam bak dengan air panas. Lalu dia berwudu dan sembahyang subuh. Ketika dia mengucap salam, dia lihat Angela duduk di pembaringan. Dia melilitkan selimut sebatas pangkal dada. Memperlihatkan bahagian atas tubuhnya yang bersih. Gadis itu menatapnya dengan mata berbinar. Engkau sembahyang. Si bungsu mengangguk. Engkau muslim. Si bungsu mengangguk, umat Muhammad. Si bungsu mengangguk, sepi. Mereka saling pandang. Si bungsu masih berlutut di lantai yang dialas karpet hijau.
Sedangkan Angela di pembaringan yang malam tadi mereka tempati berdua. Apapun yang telah terjadi bersamamu bungsu, aku sudah sangat bahagia. Merasa amat bahagia. Dulu aku pernah punya seorang calon suami, kami sama-sama di perguruan tinggi. Suatu hari dia terbunuh di jalan raya. Nampaknya seperti kecelakaan biasa. Tapi aku ragu, aku curiga dia dibunuh. Sebab dia bintang basket. Saat itu, sepekan akan bergulirnya liga basket di kota Texas ini. Ada yang meminta dia ditransfer dengan bayaran yang mahal. Dia menolak, malah dia datang ke pimpinan liganya dan memberitahukan semuanya dan malah dia minta digaji dengan wajar. Pimpinan liganya menolak. Dia masih main 2 putaran. Ketika didesakkan kenaikan honor yang layak tetap tidak diterima. Maka dia memutuskan pindah dengan mengambil tawaran bayaran mahal itu dengan fasilitas rumah dan mobil. Dia mengatakan akan menikahiku setelah pindah klub. Tapi, terjadilah musibah itu. Dia mati, seperti mendapat kecelakaan. Setamat dari universitas, saya memutuskan untuk masuk kepolisian. Setahun berdinas, saya ceritakan kecurigaan saya itu ke atasan. Dia berjanji akan membantu saya menyelidiki. Ternyata dugaan saya benar. Kekasih saya itu dibunuh oleh orang dari bekas klubnya itu. Mereka diseret ke meja hijau. Dan saya tetap berdinas dalam kepolisian. Angela diam sejenak, memandangkan ke depan seperti menatap masa lalunya yang amat pedih. Si bungsu bangkit menghampirinya, memeluk dan membelai rambutnya. Mandilah, mungkin hari ini banyak yang akan kita kerjakan, bisiknya. Angela bangkit, tegak rapat di depan si bungsu. Menatap anak muda itu dengan matanya yang basah. Kemudian mencium pipinya dan berjalan ke kamar mandi. Selesai sarapan, mereka berkumpul di ruang tengah. Jumlah mereka berlima yaitu, bungsu, Angela, Yosua, adik Yosua pipa panjang dan keponakan mereka elang merah. Atas pertimbangan, bahwa Elizabeth tak mungkin tinggal sendirian di rumah, khawatir ada apa-apa, maka salah satu dari mereka harus tinggal menemani. Yang tinggal adalah pipa panjang. Mereka merencanakan akan bergerak dalam 2 kelompok, yang pertama Angela dan si bungsu, yang akan mendatangi alamat pembunuh Tongki, yang disebutkan oleh Yahudi pemilik rumah judi itu. Sedangkan Yosua dan keponakannya akan pergi ke tempat upacara di mana anaknya dikorbankan. Dia harus mengambil mayat anaknya itu dan menguburkannya di suatu tempat. Sebab jika tidak begitu, arwah gadis itu tidak akan tentram menurut kepercayaan mereka. Dengan 2 kelompok ini tujuan yang akan mereka capai tentu akan lebih cepat terlaksananya, makanya kemarin si bungsu menyuruh membeli 2 buah mobil. Angela menjalankan mobil. Gadis itu memakai baju berwarna merah darah dan sebuah sapu tangan melilit di lehernya. Mereka sama-sama berangkat dari rumah di sebuah hutan yang terpencil itu. Ketika akan berangkat Yosua memeluk istrinya Elizabeth. Perempuan kulit putih itu menangis dan memeluk suaminya. Baik si bungsu maupun Angela melihat ada semacam kabut misteri dalam kehidupan orang itu. Mereka pasangan ganjil, seorang Indian dengan perempuan kulit putih. Walau saat itu hal ini sudah lumrah, tapi seperti ada hal lain yang melingkupi kehidupan mereka. Apalagi kalau diingat, Elizabeth adalah perempuan kulit putih yang cantik. Sementara Yosua, berwajah keras dan kaku. Masih kental Indiannya dan apalagi latar belakangnya sebagai buruh perkebunan. Namun betapun jua, orang-orang pasti bisa menduga kalau mereka adalah pasangan yang amat mengasihi. Di perjalanan mereka tak banyak bicara. Sebelum berangkat mereka sudah sepakat untuk mendatangi tempat-tempat yang akan mereka tuju. Dan mereka berjanji pada Yosua. Kalau urusan mereka dan masih hidup akan kembali mendatangi rumahnya. Kau melihat sesuatu yang ganjil dalam hubungan Yosua dan istrinya. Si bungsu bertanya tatkala mobil itu memasuki kota. Seperti ada sesuatu yang terpendam. Sambung si bungsu. Angela mengangguk sambil memperhatikan jalan di depannya. Arus lalu lintas kini amat rantai setelah mereka memasuki kota. Bungsu, ya, aku takut. Si bungsu mencoba menenteramkan hati gadis itu. Kau bisa turun dan menunggu di suatu tempat, Angela.
Biarkan saya yang masuk sendiri. Tidak, saya bukan takut pada pertarungan yang akan terjadi. Tapi aku takut akan kehilanganmu. Si bungsu menarik nafas panjang. Dan mereka pun sampai. Di depan mereka ada sebuah bangunan yang tengah dikerjakan. Nampaknya sebuah supermarket. Mesin derek terdengar berdengung mengangkat plat-plat nikel untuk dijadikan dinding. Buruh terlihat mondar-mandir dengan helm plastik warna merah di kepala. Pakaian mereka dari kepar berwarna jingga. Angela memarkirkan mobilnya di deretan mobil para pekerja bangunan tersebut. Dia membawa tas tangannya. Di dalamnya ada sepucuk senjata pistol Magnum. Si bungsu turun lebih dulu. Angela melihat dan heran, sama seperti kemarin tatkala melihat si bungsu, kemana-mana membawa tongkat kayu. Sampai saat ini keingintahuannya tentang tongkat kayu itu belum terpecahkan. Apa perlunya tongkat itu dibawa-bawa? Apakah tongkat itu semacam bedil? Melihat modelnya yang lurus dan kurus, tongkat itu mustahil sebuah bedil. Dia turun menyusul langkah si bungsu. Mereka memasuki kantor. Bertanya pada seorang security, petugas itu menunjuk sebuah tempat di sudut. Di bahagian itu terlihat sekelompok laki-laki tengah istirahat. Mereka juga berpakaian seperti pekerja lainnya. Namun topinya berbeda. Security mengatakan kalau kelompok itu adalah para mandor yang lagi istirahat. Si bungsu dan Angela melangkah ke sana, setelah menerima badges untuk tamu yang disematkan di dada sebelah kiri. Kelompok itu berhenti bicara atau minum tatkala mereka sampai di situ. Seorang lelaki maju sambil menyentuh ujung helmnya sebagai penghormatan kepada Angela. Nampaknya Anda mencari seseorang, katanya ramah. Pertanyaan itu pasti untuk si bungsu. Benar, saya mencari Tuan Macmillan. Macmillan. Ya, Macmillan. Seorang lelaki maju. Tuan mencari saya. Anda bernama Macmillan. Benar. Ada yang bisa saya bantu? Angela maju dan memutus. Macmillan dari Bloomington, apakah tuan orangnya? Oh, kalau begitu bukan saya. Lelaki itu menoleh kiri kanan, lalu berseru pada seseorang di balik tiang sekitar 10 depa dari mereka. Hei, Macmillan, ada seseorang mencarimu. Lelaki yang dipanggil itu menoleh dan menghampiri mereka. Di tangannya ada sebuah gelas yang berisi kopi panas. Sementara dua lelaki yang pertama kali bicara dengan si bungsu mengundurkan diri setelah mengangguk sopan dan setelah si bungsu mengucapkan terima kasih. Lelaki yang datang itu seorang yang bertubuh besar, berotot kokoh dengan cambang lebat. Si bungsu merasa jantungnya berdenyut. Inderanya mengatakan, inilah orang itu. Angela mundur beberapa langkah. Kelompok staf yang 6 atau 7 orang itu melanjutkan obrolan mereka. Halo. Anda mencari saya? Tanya orang itu. Si bungsu mengangguk sambil menatap tajam. Samar-samar mengingat kembali orang yang duduk dalam taksi, yang membaca koran tatkala mereka menunggu taksi itu mendekat di depan Hotel Dallas bersama Tongki. Orang itu bertopi, namun samar-samar wajahnya dapat dia ingat. Samar sekali, tapi pasti. Rasanya kita belum pernah bertemu. Ujar lelaki bernama Macmillan itu. Anda salah. Kita pernah bertemu, kata si bungsu datar. Dan lelaki itu menangkap nada yang lain dalam ucapan lelaki asing yang ada di depannya itu. Dia menatapnya juga dengan tajam. Well, saya sudah katakan kita belum pernah bertemu, dan saya tak suka gaya Anda stranger. Saya tahu, Anda tidak menyukai saya seperti saya tidak suka Anda. Jawab si bungsu. Pertengkaran itu terdengar oleh kelompok pekerja yang ada di belakang mereka. Orang-orang itu tentu saja tertarik dan menghentikan pekerjaan mereka. Lalu menatap pada dua orang itu. Nah, nampaknya kalian ada urusan penting. Kini saya telah Anda temui. Lalu Anda mau apa? Sebagai jawabannya, si bungsu mengembang koran di tangannya. Memperlihatkan pada orang itu. Halaman pertama koran itu memuat gambar Tongki yang tertawa ketika di lapangan udara Meksiko, namun di atasnya di bawah judul besar, tertulis, veteran perang Vietnam bekas pasukan baret hijau Inggris, mati terbunuh di Dallas Hotel. Para mandor di belakang mereka juga melihat ke koran itu. Mereka diam tak mengerti. Macmillan juga menatap koran itu.
Wajahnya sesaat jadi tegang. Namun cepat dia kuasai dirinya. Apa yang ingin kau sampaikan tentang itu, Stranger? Saya ada di sana ketika dia terbunuh. Dan juga Anda di sana, Tuan Macmillan. Anda keliru, Stranger. Saya tak pernah pelesiran di hotel manapun. Anda memang tidak pelesiran. Anda ke sana untuk membunuh veteran perang Vietnam tersebut. Sepi. Semua terdiam. Sepi yang mencekam. Anda salah menuduh orang, Stranger. Tidak, saya punya saksi. Yahudi pemilik rumah judi yang sekarang sudah mati. Lelaki itu tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju ke arah temannya. Namun si bungsu terdengar berkata, "Jangan meninggalkan tempatmu, Macmillan. Stranger, Anda mencari gara-gara." "Tidak, saya menuntut kematian teman saya." "Nah, kini jelas sudah." Lelaki itu tertegun. Lelaki-lelaki yang lain, yang 6 atau 7 orang itu juga terdiam. Seseorang berbicara dari kelompok mandor itu. "Well, Tuan, saya juga membaca koran itu beberapa hari yang lalu. Menurut koran itu dia terbunuh oleh orang Ku Klux Klan, begitu bukan?" "Anda benar, Tuan," jawab si bungsu tenang. Lelaki itu batuk beberapa kali, kemudian terdengar dia bertanya, "Nah, kalau yang membunuhnya adalah orang Ku Klux Klan, apa hubungannya dengan Macmillan?" "Dia bahagian dari kelompok itu, Tuan." Para pekerja itu kaget. Mereka menatap pada Macmillan dari Bloomington itu, kemudian menatap pada si bungsu. "Saya tak berniat melayani Anda, Stranger. Anda ngawur. Saya punya saksi, seorang perwira polisi." Si bungsu menunjuk pada Angela. Angela mengeluarkan badge polisi identitasnya yang terbuat dari kuningan sebesar kartu dari dompetnya. Memperlihatkan pada orang itu, "Saya mendengar pengakuan seseorang tentang pembunuhan itu. Dan Tuan adalah orang yang melakukannya." Angela berkata tegas. Macmillan tiba-tiba bersuit. Isyaratnya terdengar oleh hampir semua orang. Tak lama, 4 laki-laki berpakaian buruh muncul di tempat itu, muncul dengan berbagai macam alat pemukul. Ada yang membawa linggis, ada yang membawa kayu sedepah. Si bungsu masih tegak di tempatnya. Sementara kelompok mandor itu mundur. Mereka jadi takut berurusan, ini masalah Ku Klux Klan. Mereka benar-benar tak menduga kalau dalam kelompok mereka ada seorang pembunuh dan beberapa orang buruh berada dalam kelompok Ku Klux Klan yang ditakuti sekaligus dibenci. Keempat lelaki itu mengurung si bungsu. Macmillan nampaknya sudah bersiap-siap sejak jauh hari. Mereka tahu lambat atau cepat, identitas mereka akan diketahui. Karena itulah sebagai mandor dia menyusupkan beberapa orang anggotanya untuk melindungi dirinya dari berbagai kemungkinan. "Selesaikan dia, kecuali perempuan itu," ujarnya sambil bergerak untuk pergi. "Anda jangan pergi, Macmillan," ujar si bungsu. Macmillan berhenti tersenyum. "Saya takkan pergi jauh, Stranger, saya akan menyaksikanmu dibuat mainan." Dan dia bergerak lagi, namun si bungsu kembali mengingatkannya. "Selangkah lagi Anda menjauh, Macmillan. Anda tak akan sempat lagi menyesal." Tiba-tiba Macmillan berbalik, dan gelas di tangannya dilemparkan ke niuka si bungsu. Jarak mereka hanya sekitar 5 depah. Lemparan itu demikian terarahnya, menuju lurus ke muka si bungsu. Namun sekali sabet dengan tongkat kayunya, gelas itu hancur bertaburan. Angela kagum juga melihat ketangkasan si bungsu dengan tongkatnya itu. "Selesaikan bajingan itu," perintah Macmillan sambil berbalik melangkah pergi. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti seiring dengan teriakan sakit dan kaget oleh lemparan si bungsu. Tongkat itu jatuh ke lantai setelah menggetok kepalanya. Dengan marah yang tak terkendali dia mencabut pistol dari bajunya. Angela sadar bahaya akan mengancam. Dia merogoh pistol dalam tasnya. Celaka, tasnya tertutup. Dia harus membuka resleting penutupnya. Sebelum tasnya terbuka, moncong pistol Macmillan sudah terarah ke arah si bungsu. Namun hanya sampai di situ, saat terdengar ucapan si bungsu. "Sudah kukatakan, selangkah lagi Anda menjauh, Anda takkan sempat lagi merasa menyesal." Ucapan itu diiringi kibasan tangan kanannya ke arah Macmillan. Sedetik setelah itu, kepala Macmillan tersentak. Tubuhnya tertegak.
Di antara dua matanya tertancap sebilah samurai kecil. Tegaknya kembali tertegak lurus, sesaat kemudian tubuhnya rubuh ke arah depan. Wajah dan keningnya terhempas ke lantai beton. Samurai kecil di antara alisnya tertekan amblas ke dalam. Itu pembalasan atas kawanku, negro yang kau bunuh di depan Hotel Dallas. Ujar si bungsu perlahan. Sampai di situ, orang-orang yang menyaksikan itu hanya terlongo-longo. Macmillan terkenal jagoan yang jarang menentukan lawan seimbang. Kini mereka melihat betapa orang yang mereka takuti itu mati dalam waktu yang singkat tanpa sempat berbuat apapun. Dia sudah mencabut dan menodongkan pistolnya pada orang asing itu, namun kibasan samurai kecil orang asing itu jauh lebih cepat. Tapi 4 orang anak buah Macmillan itu belum paham apa yang terjadi. Mereka dengan kayu dan linggis di tangan, serentak entaju dari 4 posisi mengerubuti si bungsu. Dan terjadilah apa yang harus terjadi. Keempat orang Ku Klux Klan yang sangat ditakuti itu terjengkang malang melintang. Yang datang dari depan dengan linggis, dihantam hidungnya oleh si bungsu dengan pukulan yang amat telak. Linggisnya masih dalam posisi di atas kepala untuk dihantamkan ke kepala si bungsu saat orang asing itu menghantam hidungnya. Dan mematahkan 4 giginya, dia jatuh dengan berlutut menahan sakit. Yang di kanan dan belakang kena sepakan yang membuat dada mereka seakan pecah. Dengan mata melotot dan memuntahkan darah mereka terpelanting dan roboh ke belakang. Yang di kiri yang menyerang dengan sepotong kayu, kena sapu kakinya. Jatuh berdebum dan sebuah hentakan tumit di dada membuat dia berhenti bernafas. Hanya hitungan detik, perkelahian itu selesai. Dan 5 orang anggota Ku Klux Klan itu pada terbelintang, termasuk Macmillan. Mandor yang lain, yang tadi mengobrol dengannya, hanya menatap dengan diam. Di hati mereka tersimpan rasa jijik dan takut. Jijik dan takut pada kelompok Ku Klux Klan yang terkenal tidak berperi kemanusiaan itu. Mereka benar-benar tak menduga, bahwa di antara mereka, ada orang dari kelompok pembunuh itu. Dan mereka benar-benar tak pernah menduga, ada lelaki asing yang demikian tangguhnya. Si bungsu perlahan melangkah ke arah mayat Macmillan yang tertelungkup. Darah menggenang di lantai beton di bawah wajahnya. Dibalikkannya badan Macmillan, kemudian mencabut samurai kecil yang menancap di kening Macmillan. Perlahan disengsengkan lengan bajunya sebelah kanan. Di lengannya itu terlilit ban karet tipis, dan di sana masih ada 2 samurai kecil yang terselip. Si bungsu menyisipkan samurai kecil yang tadi menempel di jidat Macmillan. Kemudian menutup lengan bajunya. Semua gerakan itu seperti sengaja dia perlihatkan kepada semua orang yang ada di situ, termasuk pada Angela yang masih mengenggam magnum yang tak sempat dia gunakan. Kemudian mengambil samurai yang tadi dia gunakan menjitak kepala Macmillan. Maafkan aku Angel, kau menyaksikan kekerasan yang aku lakukan pada orang sebangsamu. Ujar si bungsu saat sudah berada di mobil yang disopiri Angela. Gadis itu meminggirkan mobil di bawah bayang-bayang sebatang pohon oak yang rimbun. Dia menatap si bungsu yang menunduk diam. Peluk aku, please, ujarnya. Perlahan si bungsu menoleh dan mereka bertatapan. Si bungsu merangkul gadis itu, yang kemudian merebahkan kepalanya di dada si bungsu. Lama mereka terdiam sambil berpelukan. Perlahan Angela meraih tangan si bungsu, menyingkap lengannya dan memperhatikan 3 samurai kecil yang tersisip di sana. Kini engkau percaya kalau aku sudah membunuh puluhan orang, bukan? Angela tidak menjawab, dia masih memperhatikan samurai-samurai kecil itu. Banyak yang ingin dia katakan. Terutama pada kekagumannya pada lelaki tangguh ini dalam mempertahankan hidupnya yang amat keras. Namun dia tak tahu harus memulainya dari mana. Sepi. Yosua, Indian yang menolong si bungsu itu, menjalankan mobilnya dengan pelan ketika memasuki tempat di mana malam sebelumnya dia masih ditahan. Dia menghentikan mobilnya jauh di luar pekarangan. Di bawah bayangan pohon. Lalu mereka berdiam sejenak di dalam mobil memperhatikan situasi pada ketiga bangunan yang ada di bahagian depan sana. Sepi. Kemudian Yosua dan keponakannya, elang merah turun dari mobil. Kedua mereka berbekal bedil dan kampak di pinggang. Mereka berpencar, Yosua masuk dari arah depan kiri,
ponakannya dari samping kanan. Bangunan itu kelihatan sunyi. Namun kedua Indian itu dapat membawa bahaya dari gedung-gedung yang kelihatan sepi itu. Indera mereka yang terkenal tajam, yang mereka warisi dari nenek moyangnya, meski telah puluhan tahun hidup di kota, tetap saja masih mereka miliki. Yosua segera menelungkup di tanah, sebelum serentetan tembakan membongkar tanah sejengkal dari tempatnya. Dia berguling ke kanan, masuk ke parit kecil tatkala tempat sekitarnya dihujani tembakan yang gencar. Sepi. Lapangan di sekitar bangunan itu ditumbuhi rumput setinggi lutut. Sebenarnya tidak ada yang bisa sembunyi dari sana selain tikus dan marmut. Namun kedua Indian itu lenyap dari pandangan, tak ada benda lain yang bergerak. Lambat-lambat ada bunyi burung. Elang merah tahu itu isyarat dari pamannya si Yosua tua. Isyarat itu menyuruhnya untuk melindungi Yosua dengan membidik arah jendela di mana tadi terdengar tembakan gencar. Yosua menanti beberapa saat, kemudian terdengar suara burung yang sangat sulit membedakannya dengan suara burung asli. Suara burung itu belum lenyap, ketika tiba-tiba Yosua bangkit dan memekik dengan suara khas suku Indian Apache yang berperang. Dia melintasi padang rumput itu ke arah rumah. 4 langkah dia maju. 2 buah laras bedil mencuat dari jendela. Saat itu pula elang merah yang sejak tadi mengawasi jendela itu bangkit dan menembak. Rentetan tembakannya itu mengakibatkan ujung bedil di jendela itu lenyap bersamaan suara raungan. Tapi pada saat yang bersamaan si elang merah juga dihujani tembakan dari gedung yang di belakang. Dia terpelanting. Sepi. Yosua lenyap dari pandangan. Elang merah lenyap dari pandangan. Setan. Kutuk seseorang dari rumah depan. Mereka tetap saja Indian yang buas. Bisik orang yang satunya, yang tadi menembak elang merah. Mereka tak dapat melihat di mana kedua Indian itu bersembunyi. Padahal di depan mereka hanya rerumputan setinggi betis. Ada gonggong anjing perlahan. Sepi. Gonggong anjing lagi, juga perlahan. Orang-orang Ku Klux Klan di kedua gedung itu menatap ke tengah padang rumput di sekitar rumah yang mereka tempati. Mencari suara gonggong anjing yang lemah itu. Namun tak diketahui di mana. Yosua tahu, lewat isyaratnya menirukan gonggong anjing itu, bahwa ponakannya luka. Dia juga tahu lewat suara anjing, yang mereka tirukan dengan sempurna itu, yang hanya suku mereka saja yang mengetahui artinya, bahwa luka ponakannya itu tidak parah. Hanya luka di bahu kanan. Dia membuka bajunya dengan tetap telentang di tanah, kemudian dengan menghimpun tenaga dia melemparkan bajunya itu jauh-jauh, lalu dia sendiri bergulingan menjauh dari tempatnya. Hanya beberapa detik, kedua tempat itu, yaitu tempat bajunya jatuh dan tempat dia melemparkan baju itu tadi, segera dihujani tembakan. Namun elang merah sudah tak di sana. Dan yang lebih penting, Yosua berhasil memanfaatkan kejadian yang dia rencanakan itu untuk merangkak dengan keahlian yang amat lihai, hingga dia berada rapat di dinding tak jauh dari jendela dari mana tembakan itu berasal. Dia menanti dengan beberapa saat kemudian dengan isyarat lagi dengan siulan mirip suitan angin. Dan saat itu elang merah yang sejak tadi tiarap di tanah, bangkit berdiri, menatap ke jendela dengan berkacak pinggang. 2 anggota Ku Klux Klan sesaat heran, kemudian bergerak cepat menembak. Mereka mengangkat bedil hampir serentak, sebab sasaran yang begitu empuk belum tentu datang sekali setahun. Nyaris tanpa membidik mereka menembak. Namun hanya sepersekian detik, tiba-tiba mereka dibuat kaku. Di depan mereka tiba-tiba berdiri seorang Indian bertubuh besar kukuh, seperti munculnya hantu. Dengan wajah digambari merah hitam, seperti suku-suku Indian yang tengah berperang di tahun 1800-an dulu. Kedua anggota Ku Klux Klan itu jantungnya seperti berhenti berdetak melihat kehadiran yang tiba-tiba itu. Kehadiran sosok yang jaraknya hanya sejengkal di depan batang hidung mereka. Dan yang muncul itu tak lain tak bukan adalah Yosua. Ketika kedua anggota Ku Klux Klan ini masih tertegun, saat itu pula kampak besar di tangan Yosua beraksi. Yang seorang belah kepalanya, yang seorang lagi saking kagetnya mencampakkan bedilnya, kemudian balik kanan, lari. Namun belum sampai di pintu, dia tersentak,
punggungnya terasa amat sakit. Sakitnya sampai ke hulu hati. Dia mencoba menggapai, namun tubuhnya rubuh. Kampak besar itu menancap persis di tulang punggungnya. Kampak besar Indian itu telah digali. Perang telah dimulai. Dalam waktu singkat elang merah telah berlari menghambur masuk ke kamar di mana Yosua telah menanti. Dia melihat kedua tubuh anggota Ku Klux Klan itu. Tanpa bicara mereka mengambil bedil kedua anggota Ku Klux Klan itu berikut pelurunya. Membuang bedil mereka sendiri. Lalu tegak seperti mendengar sesuatu. Yo, Moran. Kalian dengar aku memanggil. Sepi. Kedua Indian itu saling pandang, dan merapatkan badan ke dinding. Orang yang memanggil itu semakin dekat. Detak sepatunya di lantai semakin jelas. Yo, Moran. Pintu terbuka. Dan orang yang memanggil itu tertegak ketika di depannya tiba-tiba melihat dua orang Indian dengan telanjang dada tegak menatapnya. Dia adalah anggota Ku Klux Klan, yang barangkali sudah banyak membunuh orang. Namun kini berhadapan dengan dua orang makhluk yang dua orang itu, Indian yang laksana dewa ngamuk itu, lengkap dengan bedil dan kampak yang lebar yang berlumur darah, anggota Ku Klux Klan itu menggigil. Sialnya senapannya menghadap ke bawah, jadi kalau dia menembakkannya akan mengenai lantai. Untuk mengangkat bedil itu dan mengarahkannya kepada Indian tersebut, dibutuhkan waktu. Sedangkan jarak mereka tak sampai sedepah. Dan yang lebih penting, dia tak punya tenaga untuk mengangkat bedilnya untuk dibidikkan ke Indian itu. Tak ada daya. Dia tetap saja tegak dengan badan menggigil dan berpeluh. Indian itu mengambil senapannya, dia lepaskan saja bedilnya tanpa perlawanan sedikitpun. Malah di hatinya berharap kalau Indian itu akan melepaskannya setelah mengambil senapan itu. Tapi rintihan sukmanya tak makbul. Indian itu kini memegang tangannya, kemudian perlahan membawanya masuk ke kamar di mana temannya telah bergelimpangan jadi mayat. Dia nyaris rubuh ketakutan. Namun dia keraskan hatinya untuk tetap tegak. Indian itu, Yosua, membawanya terus ke jendela. Menunjuk keluar ke padang rumput setinggi rumput di mana tadi dia datang. Kemudian Yosua memberi isyarat. Anggota Ku itu mengerti, dia mengikuti isyarat itu. Menanggalkan seluruh pakaiannya sehingga tinggal kolor saja. Lalu dia memanjat bendul jendela. Melompat keluar dan tegak di atas rerumputan. Menoleh ke dalam, ke arah Yosua Indian itu memberikan sebuah bedil yang berisi penuh, kemudian mengangguk dan berkata pelan seperti berbisik. Kuberi kau kesempatan 10 hitungan, larilah lurus ke depan, kemudian merangkak tiarap di rerumputan itu. Jika kau lolos dari tembakan kami, kau bebas. Sekarang, 1. Indian itu mulai menghitung. Anggota Ku Klux Klan tak berpikir panjang, dia lari sekuat tenaga. Lari. Dia seperti mendengar suara Indian itu berisik di pangkal telinganya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika sampai di tempat dia rasa aman, pada hitungan ke-8 dia menjatuhkan diri. Tiarap di dalam lekuk yang dia rasa cukup aman. Sepi. Di kejauhan dia dengar Indian itu berhenti di hitungan ke-10. Dia menanti sepi. Angin berhembus pelan. Dia telungkup dan berpikir, bagaimana keluar dari sini. Mereka hanya berlima, 2 orang sudah mati duluan. 2 orang lagi baru saja dia tinggalkan bangkainya di kamar di mana Indian itu. Kini hanya tinggal dia sendiri. Dia harus selamat. Dia punya seorang istri dan seorang piaraan yang niasuh besia belia. Dia sudah 40 tahun dan anaknya ada 3 orang. Yang besar sudah di perguruan tinggi. Tapi, piaraannya masih berusia 15. Bertubuh montok dan masih sekolah di tingkat SLTP. Masih amat muda, tapi amat mahir bercinta. Mahir benar. Mahir luar biasa. Tidak, dia tak mau mati di tangan Indian celaka itu. Dan dia harus hidup, dan dia mulai merayap rendah di tanah di rumput setinggi betis. Dia tak pernah melakukan ini. Tapi kini dia harus coba, kepala tetap serendah mungkin, agar tak kena tembak. Ada semut menggigit tangan dan punggungnya. Dia berhenti dan memaki, berbaring diam. Dia tak berani mengangkat tangan mengusir semut itu takut tangannya melewati lalang dan tangannya kelihatan oleh si Indian itu.
Dia bergerak lagi, dan tiba-tiba sebuah tembakan bergema. Sebuah lagi. Dia mengkerut di tanah. Namun tembakan itu diarahkan 3 depa dari tangannya. Kalau begitu, Indian itu tidak tahu di mana dia berada. Mereka hanya menembak semak yang bergoyang di tiup angin, yang disangka dirinya. Dia gembira, dan merangkak lagi. Di depan dia ada sebuah parit kecil. Bergegas dia merayap ke sana. Sesaat sebelum dia menjatuhkan diri ke parit itu, dia lihat jejak tubuh bekas merayap. Dia segera tahu, kalau bekas itu adalah rayapan si India ketika mendekati rumah itu. Dia gembira, kalau begitu dia menemukan jalan yang tepat. Parit ini pasti menuju parit yang lebih besar di ujung sana. Dia bersyukur, dan tanpa menghiraukan rasa penat, dia mulai merayap ke parit itu. Merayap di sepanjang jalur parit. Indian sialan itu pasti tidak melihat gerakannya. Dia tak menyentuh ilalang sedikit pun. Dia hampir sampai di ujung parit sana, sedikit lagi. Kini dia sampai. Dia tak peduli bedil tadi dia tinggalkan. Persetan dengan bedil. Bedil itu hanya memperlambat dia bergerak dan merayap. Yang penting bagaimana keluar secepatnya dari semak itu. Dan lari dari kedua Indian jahanam itu. Tubuhnya sudah penuh lumpur parit itu ketika dia sampai di ujungnya. Dia masih merangkak sesaat lagi. Setelah merasa aman, baru dia bangkit dengan perlahan. Namun tiba-tiba, jantungnya nyaris copot. Di depannya, hanya berjarak sehasta dari tempat dia, Indian itu telah berada di sana menghadangnya. Dia tegak dengan mata melotot, melihat Indian yang tak lain adalah elang merah. Indian itu menatapnya tanpa berkedip. Melihat si Indian hanya sendiri dan tak bersenjata, timbul sedikit keberanian dari hati anggota Ku Klux Klan yang kini hanya bercawat itu. Dia tiba-tiba menubrukkan kepalanya ke perut Indian itu. Namun elang merah sudah siap, tubrukan itu dia sonsong dengan pukulan tangannya. Pukulan itu tentu saja mendarat di ubun-ubun si anggota Ku Klux Klan itu. Demikian telaknya, demikian kuatnya hingga anggota Ku Klux Klan itu terjengkang 2 depa dan meraung kesakitan sambil memegangi ubun-ubunnya. Dia merasa seakan kepalanya bolong tentang ubun-ubunnya. Dia menggelepar dan menyesal meninggalkan bedilnya entah di mana. Kemudian bangkit tapi buru-buru merangkak lagi. Kali ini habislah sudah keganasannya sebagai anggota Ku Klux Klan. Punahlah sudah kehebatannya yang tersohor itu. Jika bersama-sama mereka seperti harimau kelaparan. Bunuh sana, bunuh sini, tembak sana, tembak sini, pukul sana, pukul sini. Tapi kini di depan Indian itu dia seperti cacing. Dia merangkak dan dia mencium tanah. Anpangkan aku akan berikan kau uang yang banyak sekali. Jangan bunuh aku punya anak dan istri. Jangan ambil nyawaku, katanya sambil menangis dan menyembah-nyembah. Berdirilah dan larilah ke padang rumput itu. Dan carilah bedilmu, kata elang merah dingin. Kali ini lelaki itu bangkit, dengan menangis dia menyeruak ilalang, mencari bedil yang tadi dia tinggalkan. Jejaknya dengan murah diikuti. Dan dengan mudah juga bedil itu dia peroleh. Dia menoleh ke si Indian itu sebelum memungut bedil itu. Indian itu masih tegak di tempatnya. Tak bersenjata sebuah pun. Tapi kalaupun dia bersenjata, kapak misalnya, maka lemparannya tak akan sampai walau sekuat tenaga. Indian itu jelas tak bersenjata. Kedua tangannya menggantung di sisi tubuhnya. Wajahnya coreng-coreng seperti Indian zaman dulu. Mungkin Indian babi itu menyangka, aku tak akan menemukan bedil ini. Dengan cepat dia menunduk dan mengokang senjatanya. Babi, merangkak kau. Kalau tidak merangkak kemari, kau akan kubunuh babi. Elang merah tetap tegak dengan dada dibusung. Ayo merangkak babi, aku hitung sampai 3, kalau tidak akan kubunuh kau. 1, 2. Dan karena Indian itu tak bergerak maka dia benar-benar menembak. Dan dalam seperdetik, 2 letusan bergema. Elang merah masih tegak di tempatnya, dan anggota Ku Klux Klan itu tersentak. Dan seperti ada yang menembus punggungnya. Bedil memang meledak tapi beberapa detik setelah ledakan pertama, dari punggungnya terdengar tembakan. Dia jatuh terlutut dan bedil masih di tangannya.
Dia menoleh dan dari jendela rumah itu terlihat Yosua si Indian tua itu, terlihat memegang bedil yang masih berasap. Anggota Ku Klux Klan jatuh tertelungkup di atas semak setinggi betis. Yosua segera menemukan mayat Conchita, dia tutupi tubuh anaknya itu kemudian membawanya ke mobil. Sedangkan elang merah menyiram bensin yang terdapat di gudang, ke seluruh gedung. Mereka pergi dari sana setelah api berkobar marak dan ganas di musim panas hari itu. Ke Dallas menuntut balas bagian 491-492 mereka berkumpul lagi di rumah Yosua. Si bungsu dan Angela tiba lebih duluan. Mereka disambut oleh Elizabeth, istri Yosua, tegak dengan bedil di tangan dengan sikap waspada. Bedil dia letakkan ke dalam setelah mengetahui siapa yang datang. Elizabeth segera meletakkan makan siang untuk para tamunya. Angela datang membantu. Yosua di mana? Tanya Elizabeth. Jelas nadanya sangat mencemaskan suaminya. Dia akan pulang dengan selamat, tenanglah. Bujuk Angela menggenggam tangan separuh baya itu. Elizabeth tak dapat menahan kecemasannya. Dia menangis meski nampak untuk tak meneteskan air mata. Dia segala-galanya untukku. Dia tak hanya suami tapi juga ayah dan sahabat bagi kami. Bisiknya lirih. Saat menanti kedatangan Yosua itulah, Elizabeth yang masih kelihatan cantik itu bercerita tentang dirinya. Cerita yang mengungkapkan misteri yang sejak kemarin sudah tercium oleh si bungsu dan Angela. Gadis yang meninggal itu benar anak kandungnya, tapi bukan anak Yosua. Anak itu hasil hubungannya dengan seorang laki-laki yang bekerja di perusahaan. Namun setelah dia hamil, lelaki itu meninggalkannya begitu saja. Ketika dia menuntut untuk bertanggung jawab, justru lelaki itu mengirim tukang pukul dan penjahat yang nyaris membunuhnya. Elizabeth dilemparkan ke sungai setelah dianiaya. Nampaknya seolah-olah seperti kecelakaan. Elizabeth tak kuasa untuk mengadu. Uang nampaknya berkuasa. Dia luntang-lantung dalam keadaan hamil dan melarat sekali. Saat demikianlah dia bertemu dengan Yosua. Indian itu membawanya ke rumahnya, memberinya makan dan pakaian. Merawatnya hingga sembuh. Elizabeth bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi setelah itu dia akan tetap mengabdi pada Indian itu. Betapa tidak, lelaki yang menghamilinya ternyata hanya menginginkan tubuh dan kecantikannya saja. Dan lelaki Amerika manapun tak seorang pun mengulurkan tangan untuk membantu. Justru seorang Indianlah yang membantunya. Anak itu lahir di rumah Yosua. Lahir tanpa pertolongan seorang dokter. Waktu itu kehidupan Yosua sangat sulit. Tapi dia pernah menolong kelahiran secara tradisional. Dialah yang membantu kelahiran dengan selamat dan anak itu mereka beri nama Conchita. Elizabeth sangat terharu, betapa penuh perhatiannya Yosua pada anaknya, pada dirinya. Diam-diam tanpa dapat dihindari rasa cinta yang tulus tumbuh di hatinya pada Indian yang berusia lebih tua darinya. Tapi suatu hari ketika Conchita berusia 3 tahun, ketika dia sudah sehat benar, Yosua menawarkan agar dia meninggalkan rumah itu. Tentu saja Elizabeth amat terkejut. Apakah kami sangat memberatkanmu, Yosua? Indian itu menggeleng. Engkau masih muda dan cantik, Nona. Masa depanmu pasti cerah kalau meninggalkan rumah reotku ini. Apakah kau tidak menyayangi kami? Yosua diam, seperti merenungi hidupnya yang sunyi. Aku mencintai anakmu Nona, tapi kau tak mencintaiku. Tidak, Elizabeth seperti ditikam jantungnya. Dia ingin mendengar Indian itu berterus terang. Dia bukannya tak tahu, banyak lelaki Amerika yang akan tergiur pada kecantikan dan kemontokan dirinya. Tapi Indian ini seperti teluk yang sangat dalam dan amat tenang, tak beriak sedikit pun permukaannya. Tak dapat diduga apa yang terjadi di dalam sana. Elizabeth ingin tahu apa pendapat Indian yang sangat dihormati itu tentang dirinya. Dan ketika Indian itu berterus terang, bahwa tidak mencintainya, dia benar-benar merasa tertikam untuk sesaat dia tak dapat bicara. Apakah karena diriku yang sudah ternoda itu sehingga engkau tak mencintaiku? Bagiku kau tak bersalah Nona. Kau adalah wanita cantik dan lembut, yang pantas dicintai lelaki terhormat. Lalu kenapa?
Sudah kukatakan, kau layak dicintai lelaki terhormat. Bukan seorang Indian sepertiku. Aku tak mencintaimu karena kau berkulit putih. Adalah aib bagi kalian, kalau mencintai seorang Indian, bukan? Ujar Yosua perlahan. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran mutlak. Kebenaran tentang perbedaan kelas yang hidup subur di tengah masyarakat kulit putih Amerika. Elizabeth merasa ditikam jantungnya. Ternyata karena itulah, kenapa selama ini dia bersikap dingin terhadapnya. Namun Elizabeth tak mau meninggalkan rumah itu. Dia tetap tinggal di sana, hingga akhirnya telah 3 tahun sejak itu, Yosua berhasil dia yakinkan kalau dia memang benar-benar mencintainya. Mereka akhirnya menikah dan membesarkan Conchita dengan penuh kasih sayang. Yosua adalah suami yang penuh kasih sayang dan bertanggung jawab, dia juga punya toleransi yang besar. Baik sesama orang Indian maupun terhadap orang Amerika lainnya. Apakah kulit putih atau negro? Pernah suatu kali Elizabeth meminta mencari lelaki yang pernah menghamili dan mengirimkan orang untuk membunuhnya. Agar Yosua membalaskan dendamnya. Namun Yosua memeluk Elizabeth dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Aku tak mungkin memenuhi permintaanmu itu, justru aku malah berterima kasih padanya. Jika dia tak berbuat begitu padamu, misalnya saja dia mau bertanggung jawab dan menikahimu, maka aku tak akan pernah menikahi wanita kulit putih yang cantik dan baik hati sepertimu." Elizabeth merasa terharu. Dia peluk lelaki itu dan menangis di dadanya yang kukuh dan perkasa. Demikianlah hidup yang mereka jalani hari demi hari. Yosua bekerja di sebuah perkebunan dan Elizabeth tetap di rumah. Secara material memang hidup mereka amat bersahaja, namun Elizabeth benar-benar amat berbahagia. Si bungsu dan Angela terdiam mendengar kisah Elizabeth. Tak lama kemudian, orang yang mereka tunggu, Yosua dan Elang Merah, muncul dengan sedan mereka. Elizabeth memburu keluar. Demikian juga Pipa Panjang, Yosua membopong jenazah Conchita. Anak gadisnya yang terbunuh dalam upacara ritual di markas Ku Klux Klan. Elizabeth tegak melihat tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa itu. Yosua terus membawanya ke belakang, rumahnya terletak dalam palunan rimba yang tak diketahui orang. Dan halamannya dipenuhi pohon-pohon besar. Sebuah altar dari balok-balok kayu telah disiapkan Pipa Panjang. Di altar itu tubuh Conchita direbahkan ayahnya. Malam itu Yosua, Elang Merah dan Pipa Panjang mengadakan ritual untuk jenazah itu menurut adat atau upacara suku mereka. Yosua duduk sedepa dari mayat anaknya. Bersila diam dengan mata terpejam, Pipa Panjang duduk tentang kepala mayat dengan hanya memakai cawat dan tubuh dipenuhi gambar-gambar perang suku Indian Sioux dan tombak di tangan. Di bahagian kaki duduk Elang Merah dengan sebuah gendang kuno yang secara perlahan, dan tetap dengan nada yang ritmenya penuh daya magis, membunyikannya terus-menerus. Dum-dum, dum, dum-dum, dum, dum-plak, dum-dum, dum, bunyi gendang yang perlahan itu bergema dalam hutan sunyi itu. Lewat tengah malam, Yosua menyanyi, atau seperti nyanyianlah yang terdengar di telinga si bungsu dan Angela. Oh. Trixno opolino sinumux trenol ohanoverima enrima senrima pilano o. Trixno opolino polino. Ucapan-acapan yang tak dimengerti si bungsu dan Angela. Bahasa yang dipakai pasti bahasa Indian suku Sioux yang hanya mereka mengerti. Namun nyanyian seperti meratapi kepergian Conchita, sayu dan lembut. Atau barangkali ucapan selamat jalan dan doa-doa untuk para dewa. Upacara tersebut berlangsung sampai subuh. Si bungsu dan Angela yang masuk kamar tidur pada jam 2 tengah malam, ketika terbangun suara itu masih terdengar dan mendayu bertalu-talu dan berdentam pelan. Dan nyanyian Yosua masih bergetar menyelusup di antara sejuknya udara pagi. Angela mengintip lewat jendela, posisi ketiga Indian tersebut masih seperti kemarin. Pipa Panjang masih tegak tentang kepala dengan tombak di tangan yang ujungnya ditancapkan ke tanah. Elang Merah masih bersimbuh dekat kaki sambil membunyikan gendang itu. Yosua masih bernyanyi, nyanyian mirip gumaman. Ketiga mereka bertelanjang dada. Dada dan muka mereka masih dipenuhi cat berwarna hitam, merah dan putih.
Barangkali semacam gambar-gambar Indian yang akan berperang melawan musuh dan yang mengharukan, Elizabeth juga tetap duduk bersimpuh tak jauh di belakang suaminya. Dia duduk diam mengikuti acara upacara ritual yang pasti tak dimengerti itu. Namun kecintaan pada anak dan suaminya, membuat segala beban dan penderitaan jadi ringan bagi perempuan itu. Paginya, upacara yang nampaknya belum akan selesai. Angela segera ke dapur, menyiapkan makanan untuk mereka semua. Dia ragu untuk memberikan kopi atau makanan kepada ketiga Indian itu. Namun untuk Elizabeth dia mengantarkan segelas susu berikut roti bakar dan daging. Perlahan dia sentuh pundak Elizabeth. Perempuan itu membuka matanya yang terpejam, menoleh pada Angela. Angela menyodorkan sarapan pagi itu, Elizabeth tersenyum dan menggeleng pelan. Angela tertegun. Betapa keras hati dan setianya perempuan Amerika ini demi membalas budi Indian yang menyelamatkan nyawa dan hidupnya itu. Dia tak bersedia mengecap makanan apapun, sebelum ketiga Indian itu makan dan minum terlebih dahulu. Dia perempuan yang sangat mencintai Yosua. Bisik Angela pada si bungsu yang di teras belakang menatap upacara ritual yang amat lama itu. Elizabeth kembali memejamkan mata. Kemudian dengan tetap bersimpuh di atas kedua lututnya, dia menunduk dan mendengarkan nyanyian ritual tersebut. Kita tunggu sampai mereka selesai baru kita pergi, tanya Angela. Si bungsu menghirup kopi yang dibuat Angela itu, lalu mengangguk. Dia harus menunggu upacara tersebut selesai. Sebab kalau gadis itu dikuburkan, maka mereka harus ikut menguburkannya bersama. Upacara itu ternyata baru selesai setelah menjelang jam 10 siang. Saat itu Elizabeth sudah terbaring di tanah. Dia amat letih, mengantuk dan amat lapar, namun dia tak pernah mau menyerah. Yosua segera bangkit melihat tubuh istrinya yang terbaring di belakangnya. Padahal perempuan itu tadi malam sudah dia bilang tak diperkenankan ikut upacara yang melelahkan itu. Perlahan dia angkat tubuh istrinya itu. Kemudian mencium keningnya dengan lembut. Elizabeth terbangun, membuka mata dan mereka bertatapan. Tidurlah Nona, kau amat lelah, kata Yosua, yang tak mau menukar panggilan Nona terhadap Elizabeth. Perempuan itu menggeleng, dengan berpegang ke tengkuk suaminya, dia bangkit dan turun ke kamar mandi. Elang merah dan pipa panjang segera menyiapkan peti mati. Sementara Yosua dengan dibantu si bungsu membuat lobang lahat. Mereka menguburkan Conchita di halaman belakang tersebut. Sementara ketiga Indian itu segera berpakaian tanpa membasuh coretan di muka dan tubuh mereka. Mengapa mereka tidak mencuci tubuh mereka? Tanya Angela pelan ketika dia berada di halaman depan bersama si bungsu. Barangkali mereka menganggap perang dengan Ku Klux Klan belum selesai. Apakah mereka akan mencari anggota Klu yang lain? Bisa saja begitu. Atau malah anggota Ku Klux Klan yang akan mencari mereka. Angela menatap si bungsu dan lelaki yang berasal dari Indonesia itu memang berkata benar. Bagi Ku Klux Klan perang itu belum selesai. Mereka memang tengah berusaha melacak jejak Indian dan lelaki asing yang lolos dari tahanan di gedung tempat upacara ritual itu. Kematian anggota mereka di rumah tempat upacara tersebut, kemudian di tempat proyek pembangunan, merupakan tamparan yang membuat mereka murka. Ketiga lelaki keturunan Indian itu sepertinya punya firasat kalau perang melawan Ku Klux Klan belum selesai. Nampaknya mereka tak harus menunggu lama. Nampaknya anggota Ku Klux Klan itu berhasil menentukan jejak mereka. Orang-orang itu tengah minum ketika tiba-tiba Yosua mengangkat kepala. Bersambung ke episode 81.